Kerajaan Pajajaran awalnya adalah kerajaan bercorak Hindu yang diperkirakan berpusat di Pakuan Bogor. Kerajaan ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 923 Masehi. Pemerintahan di Kerajaan Pajajaran adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan yang lebih dulu ada di daerah Jawa Barat, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh. Pada tahun 1428 Masehi, Sri Baduga Maharaja atau yang terkenal dengan nama Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Periode terakhir 2 kerajaan ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, ada beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Di antara mereka yang terkenal antara lain Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi berkuasa selama 39 tahun, yaitu antara tahun 1482 hingga 1521. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan pesat. Hal pertama yang dilakukannya setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi juga begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat. Tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Yang kedua, Surawisesa. Surawisesa adalah keturunan Prabu Siliwangi dari Mayang Sunda yang dalam cerita Parahyangan disebut sebagai perwira perkasa dan pemberani. Selama 14 tahun memerintah, Surawisesa melakukan 15 kali pertempuran. Surawisesa pernah memimpin utusan ke Malaka untuk meminta bantuan Portugis. Dalam kunjungannya, disepakati persetujuan antara Pajajaran dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman pasukan Kerajaan Demak. Namun, sebelum Portugis mendirikan bentengnya di Sunda Kelapa, pelabuhan tersebut telah direbut Demak pada tahun 1527. Peristiwa ini yang menyebabkan terputusnya hubungan antara Pajajaran dan Portugis sehingga melemahkan pertahanan Pajajaran. Yang ketiga adalah Ratu Dewata. Ratu Dewata dikenal sangat alim, taat agama, dan cenderung mengabaikan urusan kemiliteran negara, berbeda dari ayahnya Surawisesa. Pada masa pemerintahannya, terjadi serangan ke ibu kota Pakuan dari musuh yang tidak dikenal asal-usulnya. Beruntung serangan tersebut tidak berhasil menembus pertahanan kota karena Ratu Dewata memiliki prajurit-prajurit hebat yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Yang keempat adalah Raga Mulia. Sejak pemerintahan Ratu Nilakendra, Kerajaan Pajajaran mulai mengalami kemunduran. Raga Mulia kemudian menjadi raja terakhir yang berkedudukan di Pandeglang. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Maduga Maharaja. Begitulah kisah singkat tentang raja-raja yang pernah bertahta di Pajajaran. Sampai jumpa lagi dalam kisah lainnya ya.